Sebagai calon pamong pemerintahan, praja Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara atau STIPAN harus memiliki mental kedisiplinan, semangat juang dan jiwa kepemimpinan yang dibutuhkan sebagai abdi negara. Untuk itulah Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara setiap tahun ajaran baru selalu menyelenggarakan pendidikan dasar mental kedisiplinan bagi mahasiswa baru. Ada yang berbeda dengan penyelenggaraan Diksar tahun 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya, pendidikan dasar dinamai Diksar Mendis atau Pendidikan Dasar Mental dan Kedisiplinan diselenggarakan di Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia atau PKBI di Subang, Jawa Barat. Namun pada tahun 2024, Diksar Mendis bertransformasi menjadi Diksar Latsuh atau Pendidikan Dasar Pelatihan dan Pengasuhan yang diselenggarakan di Kampus TIPAN dan Camping Ground Telaga Gumilang Sampireun di Jonggol, Kabupaten Bogor. Selama di kampus, Diksar Latsuh diisi dengan pemberian materi seperti dinamika pemerintahan dan politik dalam negeri, ketahanan nasional kader NKRI dalam keberagaman, membumikan Pancasila, pengantar kepamongprajaan dan pembinaan mental praja, memahami konsep disiplin dalam praktek birokrasi pemerintahan dan puncaknya diisi dengan kuliah umum menghadirkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengangkat tema wawasan kebangsaan. Ketua STIPAN Dr. Sumarsono MDM mengatakan transformasi Diksar Mendis menjadi Diksar Latsuh dikarenakan pendidikan dasar pelatihan dan pengasuhan bertujuan untuk menjadikan praja STIPAN sebagai pamong pemerintahan profesional yang memiliki mental kedisiplinan, daya juang dan jiwa kepemimpinan. Selama serangkaian acara selama 1 minggu, kita mulai hari ini. Saya lihat nampak seluruhnya semangat ya, karena ini pada hari ini kita memulai sebuah tradisi baru. Terus sekalian, yang tadi disampaikan metode baru. Yang pertama, saudara sekalian, pada hari ini kita memulai sesuatu yang baru. Dulu namanya Diksar Mendis, ya, pendidikan dasar ya mental, disiplin dan mental, kemudian dilakukan di Binong. Karena itu pada mulai angkatan ini dilakukan dirubah namanya Diksar Latsuh, pendidikan dasar pelatihan dan pengasuhan dengan bobot substansi mirip tapi berbeda. Yang kedua, basis saudara tidak lagi nanti di mes, tapi ini dikombinasi dengan konsep pramuka dengan camping. Maka di dalam pola Diksar Latsuh hari ini, di bawah koordinasi Korjar Latsuh Bapak Buklis, dibagi 2, tadi dilaporkan. Yang pertama adalah separuh ada di STIPAN 7, 8, 9 dan 10 separuh lagi kita berangkat ya ke pegunungan di Sukamakmur di Jonggol ya, dengan suhu plus minus 15 derajat Celcius ya, cukup dingin. Itu yang perubahan, dan selama sana adalah 3 hari jadwal sudah disusun. Nah, berikutnya saudara sekalian ya, supaya lebih jelas, stretchingnya tetap kita latih saudara disiplin, tentunya yang pertama ya, mentalitas saudara sekalian. Saudara juga dilatih bekerja secara teamwork, dilatih kepemimpinan, juga dilatih untuk PD, bisa bicara di tempat publik ya, dan semua yang dibutuhkan seorang pamong praja profesional. Saudara dididik bukan untuk menjadi tentara, tapi saudara dididik untuk menjadi pamong praja yang profesional. Dengan segala aspek perubahan kurikulum di dalam Diksar Latsuh ini yang mengutamakan pelatihan dan pengasuhan, saya harapkan model ini cocok untuk saudara-saudara sekalian. Mengapa ini kemudian ada Diksar Latsuh? Dan kenapa kampus ini kemudian warnanya dicat merah dan putih? Karena bagi saya, semua lulusan kampus STIPAN ini, apabila dibelah dadanya hanya ada 2 warna, merah dan putih. Karena itulah disinilah, karena sesuai dengan visi ya, kita bersama untuk mewujudkan wawasan kebangsaan menjadi persyaratan mutlak, dan harapan saya menjadi melekat
ya, tumbuh subur di dalam jiwa dan sanubari saudara sekalian. Karena itulah proses pendidikan ini menjadi sangat penting. Kalau kita lihat di lengan kanan saudara sekalian, tertempel hanya 2 warna, merah dan putih. Itulah Indonesia. Harapan saya ini tidak hanya sekedar tempelan, tetapi juga benar-benar terjahit di dalam hati saudara sekalian, semangat dan jiwa serta pikiran saudara sekalian. Itu harapan saya. Sekali lagi, selamat dan kepada sekalian untuk pada hari ini memulai pendidikan Jar Latsuh. Dan selanjutnya untuk memberikan bahasa resminya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pendidikan, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk semester ganjil 2004-2025 mulai tanggal 7 Oktober hingga 13 Oktober secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik pemirsa, rekan-rekan sekalian, hari ini telah diselenggarakan acara Diksar Latsuh, Pendidikan Dasar, Pelatihan dan Pengasuhan di Jonggol, ya, Sukamakmur, di Telaga, Gumilang, Sampirun. Ya, kita akan ketemu seorang komandan Diksar Latsuh, ya, namanya Mukhlis Muraj, ya, yang kemudian sekarang sedang mendidik disiplin mental spiritual termasuk latihan fisik praja sekitar 60 orang. Mari kita tanya Pak Mukhlis. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ketua. Pak Mukhlis, ini ada kesan gimana selama penyelenggaraan acara Diksar Latsuh di Jonggol ini untuk praja? Kira-kira apa perubahan apa yang dilakukan dibanding dengan sebelum-sebelumnya? Silakan. Baik Bapak Ketua, seperti diketahui juga oleh umum secara luas bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ini dalam proses pendidikan pengajarannya itu menerapkan pola pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Di antara pola pendidikan, pelatihan dan pengasuhan itu terdapat program yang kita sebut pendidikan dasar, pelatihan dan pengasuhan. Nah, pada hari ini kami sedang berada di yang kami sebut base camp untuk pelatihan Diksar Latsuh Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang terletak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, berada di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor. Nah, hari ini kami baru saja menyelesaikan long march yang luar biasa, diikuti dengan semangat oleh para praja mahasiswa kami. Jadi kalau dihitung jarak melintasi pegunungan, perbukitan, hutan pinus itu 3 km, kemudian turun ke jalan raya sampai ke daerah Curug di mana ada air terjun itu sampai dengan 5 km. Jadi kalau kita total untuk pergi saja sudah menghabiskan jarak sejumlah 8 km. Nah, untuk bolak-balik tentunya itu juga bukan hal yang mudah karena dalam kondisi yang sudah kecapean tapi semangat tetap tinggi. Jadi jarak lebih dari 16 km mereka lalui dengan gembira, menyanyi. Ini terlihat masyarakat yang berada di pinggir jalan yang mengelulukan mereka berteriak merdeka, merdeka, merdeka. Jadi kami sangat senang sekali. Artinya apa? Masyarakat menerima kehadiran kami di daerah latihan ini. Demikian, Pak. Baik, dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya, ini kan pola baru. Ya, kira-kira apa kelebihan dari pola baru ini dibanding dengan Diksar Pedis yang dilaksanakan oleh Stipan sebelumnya? Nah, betul Pak. Jadi kami memang tadi belum menyebutkan kelebihan yang kita miliki dari kurikulum Diksar Latsuh sekarang ini adalah eratnya hubungan praja dengan alam sekitarnya.
Jadi mahasiswa kita yang datang dari berbagai daerah, khususnya dari Papua, dari Indonesia Timur, itu mereka sangat senang sekali di sini. Artinya apa? Dahulu mereka berlatih di daerah semacam dataran yang tidak ada gunung, bukit, lembah. Nah, sekarang berada di daerah gunung, bukit, dan lembah. Nah, itu perbedaannya. Di samping itu kurikulum juga sangat mendukung. Yang dulu banyak bersifat ceramah dan juga satu arah. Nah, sekarang lebih dikembangkan lagi dengan kurikulum yang lebih interaktif, ya. Interaktif, Pak. Iya. Jadi keterlibatan mahasiswa dalam sini sangat tinggi sekali. Artinya dalam menumbuhkan percaya diri mereka ini sangat penting bagi kita untuk menjadikan mereka pemimpin di masa datang. Apa harapan terhadap Praja dan himbauan kepada Praja dalam penyelenggaraan Diksarlatsuh ini, dan juga pasca Diksarlatsuh tentunya semangatnya tetap harus dijalankan. Apa himbauannya Pak Mukhlis Murad? Silahkan. Baik Pak Ketua, ya kami selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa kami, kepada Praja Stipan, agar apa yang telah diperoleh sekarang ini sebagai batu loncatan untuk berhasil sukses dalam perkuliahan di Stipan nanti. Karena apa? Karena dasar-dasar disiplin, mental, dan juga kebersamaan yang terjadi di saat pelatihan ini sangat memberikan arti yang besar sekali dalam proses belajar yang akan datang, Pak. Jadi himbauan kami, hal yang sudah baik saat sekarang ini agar dipertahankan terus sampai mereka sudah menjadi sarjana ilmu pemerintahan kelak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itulah penjelasan dari Komandan Diksarlatsuh Pendidikan Dasar Pelatihan Pengasuhan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara atau Stipan di Jakarta. Selamat makan. Pemirsa, pada hari ini tanggal 12 Oktober 2024 ada kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang diselenggarakan oleh Stipan. Kegiatannya variasi dari tanggal 7 hingga 13 dengan tantangan dan kembengan mental, penegakan disiplin dan latihan fisik, termasuk trekking, mendaki gunung, turun gunung, dan sebagainya. Hari ini kita bertemu, ya, mari kita wawancara dengan siapa namanya? Siap, Agisna, Pak. Agisna, selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Ya, saya kira Agisna, siap. Ya, itu asli Merauke, ya. Bukan Pak, siap, Timika, Pak. Timika, Provinsi Papua Selatan. Dan Papua Tengah sekarang, ya, sekarang Papua Tengah. Ya, sekarang Agisna itu sebagai komandan regu. Regunya apa? Siap, regu Singa, Pak. Regu Singa. Oke, sebagai komandan regu. Siap. Saudara tanggung jawab pemimpin anggotanya. Anggotanya berapa? Siap, satu regu kami ada jumlahnya 6 anggota, Pak. Baik. Ya. Sekarang mungkin bisa disampaikan sebagai komandan regu, apa yang paling mengesankan, yang paling menghambat, dan yang paling menyenangkan dari semua kegiatan pendidikan dasar, pelatihan dan pengasuhan di Stipan ini. Silahkan. Siap, Pak. Jadi menurut saya sebagai ketua dari regu 1 yaitu regu Singa, kesan dan pesan saya adalah kalau untuk penghambat sebenarnya
Tidak ada sih Pak, karena kita setiap kegiatan yang kita lakukan mulai dari masak atau segala macam itu sudah ada waktu yang diatur oleh kakak pengasuh, kakak senior dan lain sebagainya. Terus kalau untuk terkait menyenangkan, menurut saya semua hal yang dilakukan di acara Diksarlatsu ini menyenangkan menurut saya sih. Apa yang Anda pelajari sebagai kepala regu, apa terutama? Yang saya pelajari adalah bagaimana cara disiplinakan waktu Pak. Terus juga bagaimana cara berbicara untuk apa ya Pak, maksudnya memerintah teman-teman yang sebelumnya saya itu belum pernah mengalami hal seperti ini Pak. Iya, kepemimpinan ya. Siap Pak. Terus kedisiplinan, soal kedisiplinan apa yang bisa kau soal katakan? kedisiplinan adalah saya mengatur anggota-anggota saya bagaimana caranya mereka itu harus cepat begitu Pak. Contohnya seperti kayak kalau ada kakak pengasuh atau kakak pembimbing atau kakak senior, mereka memberikan waktu, contohnya seperti ayo diberikan waktu 15 menit sudah harus siap gitu kan. Itu biasa saya langsung memberitahukan anggota-anggota saya untuk rekan-rekan sesegera mungkin untuk cepat gitu, kita harus lakukan kegiatan lain juga seperti itu. Bagaimana anak-anak kuat trekking pada hari ini, kan cukup berat ya, naik turun dan segala macam, apalagi sebagian kondisi sakit. Bagaimana menurut Agnes ya? Bagaimana itu komentarnya tentang trekking hari ini? Komentar saya untuk trekking hari ini cukup memuaskan ya Pak. Terkait sebenarnya kalau masalah keluhan dari saya, mohon maaf Pak, badannya pada pegel-pegel, pada sakit gitu Pak. Apalagi pas jalan tanjakan naik terus turun lagi gitu Pak. Tapi syukurnya alhamdulillah sih kuat sih Pak. Baik, apa harapan atau pesan Anda kepada ya siswa-siswa lulusan SMA untuk kiranya bisa bergabung di Stipan agar memperoleh pendidikan yang terbaik di bidang ilmu pemerintahan dan ilmu politik ini? Silakan. Siapa? Kalau menurut saya adalah untuk adik-adik yang mungkin masih duduk di bangku SMA, jika ingin masuk ke Stipan, Stipan ini adalah sekolah kader NKRI. Jadi dia ini adalah sebagai apa ya, kampus yang mengajarkan kepada kita semua sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa apa ya, belajar berbicara di depan umum seperti itu. Terus dibentuk karakternya bagaimana sikap siap. Terus apa ya, mendidik kita bagaimana menjadi seorang praja gitu, yang bisa apa ya, menjadi contoh teladan untuk kampus-kampus yang lain seperti itu Pak. Mungkin baik, saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Praja Agnesya, nama? Agisna Pak. Agisna, Praja Agnesya, terima kasih. Ya, sama-sama Dan Pak. silahkan lanjutkan kegiatannya. Ya, Oke, siap. terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Koordinator lapangan Mukhlis Murak mengatakan Diksarlatsu kali ini menerapkan pola baru di mana praja diajak untuk lebih mengenal alam. Ini menjadi menarik karena kegiatan Diksarlandis di tahun-tahun sebelumnya berada pada dataran yang tidak ada bukit, gunung, lembah, dan hutan. Menurut Mukhlis, kurikulumnya Diksarlatsu juga sangat mendukung. Dulu lebih bersifat ceramah-ceramah dengan sistem satu arah. Namun Diksarlatsu sekarang kurikulum lebih interaktif sehingga keterlibatan mahasiswa yang sangat tinggi sehingga menumbuhkan kepercayaan diri bagi praja. Ada yang menarik dalam pelaksanaan Diksarlatsu di Camping Ground Telaga Gumilang Sampireun karena selama 4 hari praja dibagi dalam beberapa regu dan tinggal di dalam tenda. Dari kelompok paling kecil yaitu regu, praja dapat belajar untuk bekerja sama, saling membantu, menjadi pemimpin dan menjadi yang dipimpin. Ketua Regu Singa, Aghisna Aulia mengatakan mendapatkan pengalaman yang mengesankan dengan mengikuti Diksarlatsu ini. Sebagai ketua regu yang beranggotakan 5 orang, Aghisna mengaku belajar banyak dalam berbicara di depan publik, mengatur waktu, kedisiplinan, dan dalam kepemimpinan. Sementara Bupati WBP Hani Ansaka sebagai pendamping praja mengatakan program Diksarlatsu ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi praja baru. Dari yang sebelumnya kurang percaya diri dan tidak kompak, namun setelah dibina dan dibimbing para senior dan belajar dari para pengasuh, kini sudah mulai kompak dan percaya diri. Sebagai pendamping memberikan apresiasi kepada para praja. Selama di Camping Ground diberikan materi berupa diskusi interaktif tentang pengorganisasian dan kepemimpinan praja dan bela negara dan mentalitas praja yang disampaikan oleh Ketua Stipan. Selain itu, praja juga mendapatkan pelatihan tentang baris berbaris dan pengibaran bendera.
Ada hal yang menarik dalam Diksarlatsuh kali ini karena ada materi public speaking, di mana praja berlatih untuk bisa berbicara di depan publik karena menjadi modal dasar dalam pelayanan kepada masyarakat. Diksarlatsuh di Camping Ground Telaga Gumilang Sampireun juga diisi dengan long march yang dilakukan dari base camp menuju ke Curug Arca yang berjarak kurang lebih 8 km. Dari kegiatan long march dapat ditanamkan jiwa saling membantu, kekompakan dan sebagai latihan fisik bagi praja. Diksarlatsuh didampingi oleh 5 orang praja senior dari Wahanan Bina Praja atau WBP. Kehadiran 5 pendamping untuk melatih dan mengasuh seluruh peserta di Sarmendis yang berjumlah 54 praja. Kehadiran 5 praja WBP sekaligus sebagai media untuk melatih kepemimpinan yang kelak akan sangat bermanfaat dalam dunia pekerjaan. Allah.